Dihaluskan dahulu. Bumbu yang dihaluskan ini terdiri dari cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, beri sedikit garam, kemudian haluskan, hasilnya seperti ini. Rempah daun yang kita pergunakan, daun jeruk dan batang serai yang dimemarkan. Kemudian di sini ada kelompok wortel yang dipotong dadu kecil, tomat segar yang dipotong dadu kecil, irisan daun bawang, dan daun kemangi. Kemudian kita juga menggunakan sedikit garam, merica bubuk, dan air jeruk nipis. Untuk ikan yang saya pergunakan di sini daging ikan gurami. Jadi ikan gurami ini siangi dahulu, kemudian hilangkan kulitnya. Yang tersisa hanya daging ikan gurami. Potong menurut selera. Di sini saya memotong tebal seperti ini. Kemudian setelah diberi air jeruk nipis sedikit, beri garam, diamkan kurang lebih 10 menit, cuci bersih kembali dan tiriskan. Sekarang bagaimana cara membuat sup ikan gurami ini? Di sini saya sudah mendidihkan kaldu. Kemudian bumbu yang dihaluskan tadi akan saya tumis. Kita menumis bumbu. Nah, kaldu kita dapat tambahkan di sini batang serai dan daun jeruk. Kita tumis bumbu ini. Bumbu kita tumis hingga harum. Untuk membuat sup ikan gurami ini, waktu pembuatannya sangat cepat. Jadi ikan ini mudah sekali untuk menjadi lunak. Jadi kuah atau kaldu yang ada, kaldu ini dapat kita buat dari kaldu tulang ikan gurami ataupun kaldu ayam. Jadi kita rebus dahulu, matangkan dahulu wortel. Wortel kita masukkan, kemudian kita lihat kembali pada bumbu yang telah dihaluskan tadi, kita tumis hingga harum. Setelah harum, matikan, masukkan bumbu yang telah harum ke dalam kaldu. Matangkan dahulu, didihkan kembali. Tambahkan sedikit merica bubuk. Kemudian garam. Dan setelah mendidih, kita masukkan ikan gurami kita masukkan. Masak hingga ikan ini lunak. Setelah ikan lunak, masukkan potongan tomat, kemudian irisan daun bawang, dan daun kemangi. Masak sebentar, aduk rata, dan matikan apinya. Untuk penyajiannya kita siapkan mangkok, kemudian tuangkan sop dan isiannya ini. Kemudian untuk air jeruk nipis kita dapat tuangkan pada akhir atau sajikan bersama-sama. Aduk rata. Sajikan sop ini selagi hangat. Dan pemirsa tetaplah di tempat, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ini ada cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan kunyit. Kunyit kita panggang dahulu, haluskan, hasilnya seperti ini. Kemudian rempah daun, di sini daun jeruk, batang serai, dan juga mempergunakan asam kandis.
Kemudian kita mempergunakan santan yang kental. Nanti tambahkan sedikit garam, merica bubuk, dan ikan yang saya pergunakan di sini ikan gurami. Ikan gurami ini kita siangi, hilangkan isi perutnya, kemudian belah seperti ini jadi kepala tetap utuh. Kemudian kita beri sedikit air jeruk nipis. Beri sedikit air jeruk nipis, kemudian taburi dengan garam, diamkan sebentar, cuci bersih kembali dan tiriskan. Kita sisihkan dahulu. Sekarang yang pertama akan saya buat menumis bumbu yang dihaluskan. Di sini panaskan sedikit minyak goreng. Kita panaskan, kemudian tumis bumbu yang dihaluskan ini. Tumis sebentar hingga harum. Kemudian masukkan rempah daun, batang serai, daun jeruk, dan asam kandis. Beri sedikit garam, merica bubuk, dan setelah harum tuangkan santan. Masak hingga santan ini mendidih. Kemudian juga kita menyiapkan untuk memanggang. Kita dapat mempergunakan pinggan tahan panas atau pirek, ataupun kita panggang langsung di atas bara api. Bila menggunakan oven, kita panaskan dahulu oven hingga 175 derajat Celcius. Sekarang pinggan ini olesi dahulu dengan sedikit minyak. Kita lihat ke bumbu. Bila telah mengental jadi seperti ini, matikan apinya, mendidih, mengental, matikan. Nah, kemudian pindah ikan ini ke dalam pinggan tahan panas. Kemudian tuangkan kuahnya, sausnya. Balur dahulu dengan saus. Satu sisi, kemudian balik. Dan buka. Beri saus. Bila kita mempergunakan bara api, segera panggang dan olesi terus dengan saus ini hingga ikan matang. Tapi bila kita mempergunakan oven, beri dahulu sausnya, ratakan, kemudian kita panggang. Panggang dalam oven panas 175 derajat Celcius. Setelah 20 menit atau ikan ini matang, segera keluarkan dan sajikan dengan nasi yang hangat. Sekarang saya akan memperagakan membuat ayam panggang manis. Di sini bahan-bahan yang disiapkan, kita menyiapkan bumbu yang dihaluskan terlebih dahulu. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar yang disangrai ketumbarnya, jintan yang disangrai, tambahkan sedikit garam, dan gula merah yang disisir atau gula Jawa, haluskan, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita juga mempergunakan rempah daun, batang serai, daun jeruk, jahe yang dimemarkan, kemudian air asam Jawa yang pekat, kecap manis, dan air. Kemudian di sini saya menyiapkan ayam. Ayam kita potong menjadi 4 bagian. Kita pun dapat memotong menurut selera. Kemudian ayam ini cuci bersih seperti biasanya.
Lumuri dahulu dengan air jeruk nipis dan garam, diamkan selama 10 menit, dan kemudian cuci bersih kembali, tiriskan. Untuk pelengkapnya nanti kita mempergunakan lalap sayuran dan sambal bajak. Sekarang bagaimana untuk membuatnya? Di sini kita panaskan dahulu minyak, sedikit saja panaskan minyak. Kemudian bumbu yang dihaluskan kita tumis dahulu. Nah, jika tadi kita memasak yang agak pedas, sekarang yang tidak pedas, kita membuat ayam panggang manis. Kita tumis dahulu bumbu ini hingga harum, kemudian tambahkan rempah daun, batang serai, jahe, dan daun jeruk. Setelah harum, ayam kita masukkan. Masukkan ayam. Masak hingga berubah warna dahulu. Kemudian masukkan kecap manis. Tambahkan air asam jawa. Kemudian setelah rata bumbu semuanya dan ayam berubah warna, tambahkan air untuk melunakkan ayam ini. Kita masak hingga ayam lunak dan kuahnya mengental. Tambahkan sedikit merica bubuk dan garam. Aduk rata lagi kembali. Nah, sekarang kita masak hingga daging ayam ini lunak dan kuahnya menyusut. Kita masak hingga matang seperti ini. Jadi daging ayam menjadi lunak dan kuahnya mengental. Kita matikan api dan siap untuk dipanggang. Setelah siap semuanya, kita siap untuk memanggang. Kita dapat mempergunakan tusukan sate atau tusukan seperti ini dari baja untuk memudahkan memanggang. Kita pilih dahulu tusuk ayam. Kita panggang. Panggang hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, tata dalam pinggan. Dan sajikan selagi hangat. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Dan tetaplah di tempat, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pisang. Bumbu pisang, di sini bahan yang saya siapkan antara lain tepung beras, gula pasir, pisang raja, daun pandan, santan yang kental, kemudian daun sebagai pembungkus dan lidi untuk menyematkan. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat bumbu pisang ini, santan yang 400 ml. Di sini kita bagi dua, 200 ml kita didihkan dengan gula pasir, tambahkan daun pandan, kemudian yang 200 ml sisanya
kita pergunakan untuk melarutkan tepung beras. Jadi ini tepung beras kita larutkan. Aduk rata dahulu. Setelah menjadi adonan yang agak mengental, kita masukkan dalam santan yang mendidih. Kita didihkan santan, tuangkan, dan masak hingga menjadi bubur yang kental. Setelah menjadi bubur yang kental seperti ini, agak kalis, matikan. Nah, sekarang siap untuk dibentuk. Kita siapkan daun, ambil adonan, dua sendok makan. Kemudian letakkan pisang di tengahnya, pisang raja. Rapikan, kemudian beri santan kental, tuangkan santan kental kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kita bentuk tum seperti ini. Dan ambil lagi daun, 2 lapis daun, kemudian isi dengan adonan. Letakkan pisang di tengahnya. Tutup seluruh bagian pisang dengan adonan. Kemudian bungkus. Beri santan kental kurang lebih 2 sendok makan. Bungkus bentuk tum. Lakukan terus hingga adonan ini selesai dibungkus. Setelah siap seluruhnya, siapkan untuk mengukus. Potong dahulu, rapikan. Kemudian kukus dalam uap yang panas. Tutup, kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, segera keluarkan. Bungku pisang ini dapat disajikan 2 cara. Selagi hangat, segera sajikan, ataupun dalam keadaan dingin. Hilangkan dulu uap panasnya, kemudian simpan dalam lemari pendingin atau lemari es dan sajikan sebagai hidangan penutup. Dan pemirsa, dengan demikian selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, coklat mocha. Bagaimana pemirsa, Anda sudah siap untuk mencatat resepnya? Saya akan mulai dahulu dengan resep yang pertama, membuat selada udang dengan buah. Di sini bahan yang saya siapkan antara lain terdiri dari udang, kita mempergunakan udang segar, kupas kulitnya, kemudian sisakan ekornya, dan mayones. Kemudian bahan lain ada buah kaleng, kita pakai buah kaleng longan seperti ini, tiriskan, air jeruk nipis,
dan susu kental manis. Untuk pelengkapnya di sini saya menyiapkan daun selada, tomat, dan peterseli. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Untuk membuatnya di sini saya mendidihkan air. Air ini saya didihkan untuk merebus udang. Jadi kita didihkan air, kemudian udang kita rebus. Masukkan dalam air yang mendidih. Bila udang telah berubah warna dan matang, angkat dan tiriskan. Sementara menunggu udang matang, saya akan menyiapkan untuk membuat sausnya. Saus selada ini. Kemudian campur dengan susu kental manis. Sedikit susu kental manis. Dan tambahkan air jeruk nipis. Aduk rata. Dan saus ini simpan dahulu dalam lemari es agar dingin. Setelah udang matang, tiriskan. Setelah ditiriskan, hilangkan uap panasnya. Simpan dalam lemari es agar udang ini dingin. Setelah semua siap, sausnya dingin, udang dingin, kita menyiapkan untuk penyajiannya. Di sini kita mempergunakan daun selada bokor, potong-potong, kemudian tata dalam piring. Kemudian udang kita dapat tata ataupun dicampur menjadi satu. Tata dahulu. Setelah cukup, tambahkan buah. Kita dapat mempergunakan buah segar, rambutan yang segar, ataupun nanas, ataupun buah leci. Kemudian tata bersama dengan udang. Dan tuangkan sausnya. Untuk saus, kemudian beri hiasan peterseli cincang dan irisan tomat. Sajikan selada udang ini dingin sebagai hidangan pembuka. Juga kita dapat mempergunakan ikan tenggiri. Jadi terserah menurut selera. Di sini untuk sausnya saya mempergunakan udang kupas yang kecil. Dan juga saya menyiapkan susu cair. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Untuk membuatnya di sini saya panaskan dahulu margarin. Kita panaskan sedikit margarin. Margarin ini kita pergunakan untuk menumis bawang bombay yang dicincang. Masukkan bawang bombay, tumis hingga harum. Tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan udang. Kita pergunakan udang kupas seperti ini. Kemudian masukkan udangnya. Masak hingga udang ini matang dahulu. Tambahkan tepung terigu setelah udang matang. Kita lihat setelah udang matang berubah warna menjadi lebih keras. Tambahkan tepung terigu. Aduk rata, masak sebentar, kemudian tuangkan susu cair. Susu cair ini kita tuangkan.
tambahkan sedikit garam, merica bubuk, aduk rata. Kemudian kita tunggu hingga saus ini mendidih dan mengental serta udangnya matang. Kemudian langkah lain yang kita kerjakan di sini adalah daging ikan. Daging ikan ini kita kukus hingga matang. Sebelum dikukus, untuk menghilangkan bau amis atau rasa yang amis, jadi kita tambahkan air jeruk nipis dahulu, beri sedikit garam, lumuri, diamkan 10 menit, kemudian cuci bersih kembali dan tiriskan, kemudian kukus. Sekarang kita lihat sausnya. Bila saus ini telah matang, saya telah menata ikan yang dikukus, taruh dalam pinggan, beri pelengkap. Di sini saya mempergunakan kentang yang telah dikukus dan daun selada. Kemudian kuah yang kita buat atau sausnya tuangkan di atas ikan ini. Setelah lengkap, beri hiasan tomat, ceri, dan taburi dengan peterseli cincang. Taburkan di atasnya. Dan sajikan selagi hangat. Istimewa bukan? Sekarang saya akan memperagakan bagaimana membuat perkedel tahu, ikan, dan udang. Di sini bahan yang saya siapkan untuk membuat perkedelnya: ikan tenggiri, udang yang dicincang, kemudian tepung roti, telur, irisan daun jeruk, irisan daun bawang. Kemudian untuk membuat sausnya nanti, irisan bawang merah, irisan cabai rawit merah, air jeruk nipis, dan saus ikan atau kecap ikan. Kemudian di sini ada gula pasir, garam, dan merica bubuk. Dan untuk membuat perkedelnya, di sini saya menyiapkan tahu. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita membuat perkedelnya terlebih dahulu. Tahu kita haluskan. Jadi setelah ditiriskan airnya, kita haluskan. Setelah halus, tambahkan telur. Kita masukkan telur. Aduk rata telur ini. Aduk rata. Setelah rata, halus semuanya. Tambahkan ikan tenggiri yang telah dihaluskan, campur udang yang dicincang, kemudian tepung roti, aduk rata. Tambahkan irisan daun bawang dan irisan daun jeruk, campurkan. Tambahkan gula pasir, sedikit garam, merica bubuk. Aduk rata kembali. Setelah rata, kita siap untuk membentuknya. Siapkan plastik. Plastik ini kita dapat beri sedikit minyak agar mudah kita membentuk. Tuangkan sedikit minyak, ratakan. Kemudian ambil sedikit adonan,
kurang lebih 2 sendok makan, dan bentuk bulat, pipih bulat seperti ini. Setelah siap, kita siapkan minyak untuk menggoreng. Kita lihat di sini saya memanaskan minyak. Sementara menunggu minyak ini panas, saya akan membuat sausnya. Sausnya terdiri dari bawang merah yang diiris, cabai rawit merah, kemudian tambahkan air jeruk nipis. Air jeruk nipis tuangkan, gula pasir. Jadi gula pasir sedikit. Aduk rata. Kemudian beri sedikit garam. Setelah rata, tambahkan saus ikan. Saus ikan atau kecap ikan secukupnya. Dan simpan dalam lemari es. Kita sisihkan dahulu. Kemudian setelah minyak panas, kita goreng perkedel ini satu persatu. Goreng hingga matang, berwarna kecoklatan. Goreng. Setelah satu sisi matang, balik. Dan balik lagi. Setelah satu sisi matang, kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Untuk penyajiannya nanti kita siapkan pinggan. Taruh saus dalam mangkok kecil. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk penyajiannya kita siapkan hiasan. Kemudian kita lihat kembali setelah perkedel ini tiris, tata dalam pinggan. Kemudian beri tomat, hiasan tomat. Terseli. Dan sajikan selagi hangat dengan sausnya. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Dan tetaplah di tempat, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Adonan yang berwarna coklat dan yang mocha. Untuk yang berwarna coklat, di sini saya menyiapkan bahan antara lain terdiri dari gula pasir, agar-agar bubuk putih dan coklat bubuk. Kemudian untuk yang berwarna mocha, di sini saya menyiapkan kopi instan, gula pasir, agar-agar bubuk, dan nanti ditambah dengan mari, biskuit mari, ceri merah, ceri hijau yang dipotong kecil-kecil, dan putih telur. Sekarang bagaimana membuatnya? Untuk membuatnya kita mempergunakan satu buah loyang bentuk cincin yang mempunyai 2 bagian seperti ini. Jadi loyang bentuk cincin ukuran kurang lebih 2 liter. Ada 2 bagian. Yang bagian dalam ini nanti saya akan membuat puding dengan busa yang mocha, sedangkan yang coklat untuk yang di bagian luarnya. Sekarang saya akan membuat yang coklat dahulu. Di sini saya telah merebus air. Air ini tambahkan gula pasir. Kemudian setelah gula pasir kita aduk, masukkan coklat bubuk. Coklat bubuk aduk rata. Dan agar-agar bubuk tambahkan.
Gunakan whisk untuk mengaduknya seperti ini. Kemudian kita didihkan. Setelah mendidih, matikan apinya dan tuangkan ke dalam loyang. Loyang kita basahi dahulu dengan air. Kemudian untuk memudahkan kita menuangkan adonan ini, kita dapat pindahkan adonan berwarna coklat ini ke dalam gelas ukuran. Kemudian perlahan-lahan tuangkan ke dalam loyang. Setelah semuanya dituangkan, hilangkan dahulu uap panasnya. Setelah dihilangkan uap panasnya, simpan dalam lemari pendingin atau lemari es hingga mengeras. Dan setelah mengeras, baru nanti kita menyiapkan untuk adonan mokanya. Sekarang sementara menyimpan adonan yang coklat dan menunggu dingin. Begitu dingin nanti kita siapkan dingin, baru kita membuat yang mocha. Sekarang untuk membuat yang mocha, di sini saya mendidihkan susu cair dan gula pasir. Tambahkan agar-agar bubuk warna putih. Kemudian tambahkan kopi instan. Dan didihkan. Setelah mendidih adonan ini, adonan yang mocha, matikan apinya dan dinginkan. Hilangkan uap panasnya terlebih dahulu. Kita hilangkan uap panasnya. Sementara saya akan mengocok putih telur. Sekarang putih telur saya kocok dengan kecepatan tinggi hingga kaku. Setelah mengembang dan kaku, segera matikan mixernya. Dan saya akan mencampur nanti dengan adonan mocha yang telah agak dingin. Tapi sebelumnya di sini untuk adonan coklat, setelah mengeras kita keluarkan. Hasilnya seperti ini. Sisihkan dahulu. Kita lihat di sini setelah adonan mocha ini agak dingin, campurkan ke dalam putih telur, aduk rata. Gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Tuangkan adonan. Setelah rata, matikan mixernya. Pemirsa, kita lihat di sini adonan busa rata karena kita menuangkan adonannya ke dalam putih telur setelah agak dingin. Jadi mudah untuk menyatu. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Di sini biskuit mari kita tata di dasar puding. Kemudian tambahkan ceri hijau dan ceri merah. Sedikit-sedikit mengelilingi, kemudian tuangkan adonan. Kita menuangkan adonan ini, adonan mocha. Perlahan-lahan. Separuh dahulu, kemudian tata kembali mari. Setelah rata, tambahkan ceri merah, kemudian tuangkan sisa adonan mocha. Setelah rata semuanya, hilangkan dahulu uap panasnya,
baru kemudian simpan dalam lemari pendingin atau lemari es. Setelah dingin, kita dapat potong. Hasilnya seperti ini. Kita dapat melihat di sini ada bintik-bintik ceri merah dan ceri hijau serta mari. Sajikan dengan koktail buah ataupun saus susu. Ini resep oke. Rudi. Oke, apa dulu nih Ruth? Kita tinggal nyalakan ini, apa namanya, kompor kesayangan ibu-ibu, kompor gas Rinnai yang ibu-ibu udah tahu ya. Ada magic knob di sini yang artinya sistem pengaturan api, Mas. Jadi kalau api besar, api sedang, api kecil, api lilin itu adanya di kompor Rinnai. Kemudian kita masukkan minyak. Iya, di samping apa namanya? Punya sistem magic knob, Rinnai juga kompornya kirain kalau ada magic knob tuh begitu masukin minyak, masukin yang lain langsung jadi magic. Jadi sulapan ya. Padahal magic di sini maksudnya sistem penyalaan apinya ya Bu ya. Oke. Udah panas. Terus Mas Ferry mau masak? Aduk-aduk ya. Siap, ya. Oke. Kalau ibu-ibu ngelihat Rudi udah biasa Mas, kalau lihat Mas Ferry juga mungkin ini jaminan mutu loh. Jaminan mutu ya. Oke, udah panas. Ya, kita tumis dulu bawang putihnya sampai kecoklatan. Iya. Iya. Ini pegangannya mana? Pegangannya tadi ada di sini kok sudah lari ya dia. Coba pakai bentar. Ini aja Mas. Pakai ini kali ya. Pakai ini aja nggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Yes. Yep, thank you. Yep. Sampai kecoklatan. Jangan lupa masukkan jahe ya Bu ya. Juga ditumis juga sama serai. Nah, di sini kita menggunakan kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh. Kebetulan saya sudah rebus di situ. Nanti kalau sudah mulai kecoklatan, bawang putihnya, boleh kita masukin sekarang oyster sauce, Mas. 1 sendok makan aja. Oke. Ya. Ini buat apa ini Ruth, oyster sauce ini? Buat rasa gurih sama apa namanya, menambah rasa juga aroma. Jadi rasa dari oyster sauce itu cukup menggigit Mas, jadi baik sekali. Terus kemudian kita bisa masukkan sosis. Oke. Ya. Ya. Pepperoninya. Oke. Aduk lagi. Gimana ibu-ibu? Lancar kan kelihatannya? Ya. Iya. Gimana? Canggih ya Bu ya? Jago kok. Tinggal aduk. Terus kemudian masukkan cabai merah. Oke. Iya. Jamur hyokonya. Dan nanti terakhir bawang daunnya. Oke. Daun bawang atau daun bawang? Daun bawang. Oh enggak, udah diganti, dibalik udah kebalik. Oke, ini garam. Nah, kalau saya kasih gula Mas. Jadi selalu masakan saya gula ini untuk mengganti penyedap Mas, supaya tambah gurih. jadi pakai gula. Betul. Oke. Ini begini aja nih Ruth ya? Ya, sedikit lagi. Terus baru kita masukkan air kaldunya ke sini. Ya, siap kayaknya Mas. Oke. Tambahkan. Ini belum matang nih. Udah apa? Udah ya? Sudah. Dia tinggal direbus aja sedikit. Ya. Kayaknya kelamaan gitu. Saya sudah nggak, ini langsung tuang aja ya. Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Nggak tahanan orang ini ya. Ternyata dia nggak tahanan orang ini. Nggak tahanan Bu. Soalnya kalau satu-satu bisa 3 hari. Iya. Terus kue tionya pilih kue tio yang segar ya Mas Ferry ya. Terus tinggal dihidangkan aja. Sebelum dihidangkan dia nggak boleh direbus nih kue tionya. Jadi harus ditaruh aja di atasnya. Jadi gini. ditaruh di sini terus baru disiram. Baru gitu. Disiram, iya. Kue siram dong itu. Kue siram ya? Iya. Bukan, ini sup. Sup ya? Bentuknya sup. Tapi mirip-mirip caranya siram ya. gitu. Tapi yang jelas kalau kue siram kan agak kental ya. Kalau dia cair Mas seperti ini jadi sup ya. Kemudian kasih daun bawang di atasnya. Oke. Nah, ini begitu mendidih terus dimatikan. Sebelum dihidangkan kita tambahkan sesame oil atau tambahkan minyak wijen sedikit. Terus diaduk lagi. Iya, diaduk. Oke. Ini kalau ditambahin masakan yang saya jago masak tuh kayak lebih enak lagi. Apa nih, tuh? Telur mata sapi, enak gak? Oh boleh. Enak ya? Kalau enggak orak-arik telur. Atau kita masukin telur putih telur juga seru. Gitu. Iya. Oke, kita angkat. Karena kita memasak dengan sosis, Ibu nggak perlu lama-lama Bu ya. Karena sayang asap sosisnya itu kebawa oleh asap. Tuh, jadi pergi. Sayang nih Bu. Seperti ini tuh. Gampang Mas Ferry. Sampai di rumah tinggal ini kalau hujan-hujan panas-panas. Nah, tinggal maem ini. Aduh, kelihatannya udah enak banget.
Ini tinggal apa namanya sambelnya, mau tahu sambelnya sederhana sekali, cabai rawit dirajang-rajang kasih kecap asin. Waduh. Favorit. Iya, Di judulnya rumah. apa? Judulnya favorit. Judulnya Ayam goreng tepung saus teriyaki. Oh, ayam goreng tepung saus teriyaki. Siapa yang suka? Bapaknya, anak-anak, apa anak-anak? Semuanya Semuanya ya. Oke, Ibu asli dari mana? dari Indonesia. Oh, iya. Saya nggak bilang ibu asli dari Afrika loh ya Bu ya. Cuma maksudnya daerahnya mana? Campur-campur ya. sama. Oh, Ada Indonesia. Sumatera, Jawa. Oke, oh gitu. Oke, yang apa? Sekarang kita langsung sama resepnya. Oke. Apa aja? Ini dada ayam ya Bu ya. Silakan Ibu, Ya. tolong diperkenalkan. Ini dada ayam tanpa tulang. Ya. Terus ini saus. Saus apa itu? Garam apa namanya? Oh, saus Inggris. Kecap Inggris. Garam Inggris jangan dimakan Jangan garam Bu, Inggris ya. Nanti Ibu buang-buang air. Ngurus-ngurus. Oke, ini. Ini untuk melengkapi makanannya biar wortel segar-segar tradisional gitu. Iya. yang sudah direbus ya. Heeh. Sausnya nanti terbuat dari apa Bu? Dari ini? Dari ini aja. Ya. Kecap Oh, tadi Inggris kecap sama Inggris. oyster sauce. Oyster. Oh, di sini ada mentega, chili sauce, oyster, bawang putih, Heeh. bawang bombay. Ini tepung Ini untuk tepung untuk melumurinya. untuk marinate. Oke, silakan Ibu. Saya bisa bantu apa? Ibu mau apa dulu yang mau Ada dikerjakan? 2 orang nih yang bantu. Oh iya. Mau apa Bu kompornya? Kompornya dinyalain. gitu. Ini magic ini Bu. Ibu selain kali kalau tinggal teriak kompor nyala dia nyala. Bu. Saya belum pakai Ya, itu pakai deh. celemek ini lagi diambil, Nanti kan? saya bisa dimarahin ini Dimarahin sama siapa? sama wanita Indonesia. Oke. Oke, jadi kita masukin ini aja dulu apa? Mentega. Mentega Blue Band. Mentega ya. Apa Mentega margarin atau ya? margarin. Margarin. Oke, ini ayamnya dikasih di marinate dengan garam sama ini ya Bu ya? Nggak usah, langsung aja ke tepung. Enggak, maksudnya ini bumbunya Oh iya, saya kasih kecap Inggris Inggris sama garam. nggak perlu karena ini udah asin, di sini udah garam, ada garam. Oh, di sini sudah agak. Oh, ini tepung bumbu. Iya. Oh iya. Apa Oke. aja itu Bu? Tepungnya Bu? Soalnya Ada saya garam, seneng ada yang terus apa lagi? praktis-praktis. Ya, oke. Di samping Jadi pakai tepung bumbu Mas. Jadi yang siap beli itu loh Mas Ferry. Oh. Iya, karena apa? Saya kan juga kerja di samping jadi ibu rumah tangga, Wah, jadi hebat sekali. Di samping itu ibu juga saya masih harus sempat masak ya. juga, iya buat Hebat. anak-anak. Tuh. Kurang apa nih bapaknya anak-anak udah kerja cari duit. Ada Masih bapaknya? masak. Oh, nggak ada. Ada. Itu bapaknya. Itu di sana. Oh, di mana di sana? Di sana. Di sini juga ada. Oke. Kita masukin bawang putih, bawang putih. Kita bikin sausnya ibu ya? iya. Iya. Terus bawang bombay, Bawang bombay. Bawang bombay. Yang ini yang digoreng bu? iya itu digoreng langsung Pak. Goreng ya. Pak Rudi. Oke. Setebal ini cukup? Yang rata aja Pak. Iya. Maksudnya satu lapis aja? Satu lapis aja cukup. Ya cukup ya. Ini langsung goreng ya bu ya? Boleh silakan. Udah panas ya? Cukup panas ya. Oke, dua dulu kali ya. Iya. Habis ini dibolak-balik. Apinya yang cukup ya panasnya bu ya. Iya. Ya. Ini kalau udah harum baru kita masukin ininya apa? Saus kecap Inggris sama Inggris. Sama tadi oyster sauce. Oh, oyster sauce. Untuk menambah rasa juga boleh dikasih kecap manis. Kecap Kecap manis, ya. manis. Untuk warnanya semakin cantik Iya. juga ya. Biasanya teriyaki itu kan paduan antara asin dan manis ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kurang manis lagi ya gampang aja bu. Dengan Ingat bapaknya anak-anak gula. makin manis. Kalau kurang asam, bapaknya cubit dulu baru dilihat bu. Oh, gitu. Oke. Terus sausnya sudah dimasukkan. Saus Oyster oysternya. saus sekarang. Iya, ini juga sudah hampir sampai warnanya seperti ini. Ya, coklat Coklat gitu. ya. Sedikit lagi. Maaf Mas Ferry. Oke. Nah, kayaknya saya nyiapin piring deh kayaknya ya. Gitu ya. Boleh. Oke. Itu. Oyster. Oh, udah masuk Kecap manis ya, Bu, ya? Kecap manis. Sama kalau mau gula ditambahkan sedikit. Kalau iya. bagi yang suka gula. Oh gitu. Bukan memang rasanya agak sedikit manis ya kalau teriyaki bu ya? Agak. Agak ya. Tapi Oh, kadang-kadang ada yang kurang manis, masih kurang manis. ya. Oh. Ini cukup ya bu ya? Gini Cukup, ya? cukup. Oh
Udah jadi. Udah jadi. Udah ya? jadi. Nanti cara makannya itu kita potong, taruh di piring, terus ada nasi di sini kasih di sini apa Oke. sayur-sayurannya baru disiram Potong bumbu. deh, Bu, ya. Oke. Dipotong-potong dulu ya. Oke. Dipotongnya bagaimana Bu? Saya potong deh. Gini aja. Boleh nih ya. Segini. Ya, oke. Nah, boleh saya contohin? Oke. Iya ya Gini gitu. ya? Awas panas, pakai garpu. Nah, gini Bu ya. Iya. Kok ibu ketawa sih Bu? Taruh di Sini sini. geser, Mas. Sini, Mas. Geser. Oh, langsung gitu. Iya. Iya, gitu Oke. caranya. Iya, 1, 2, 3. Oke. Sorry ya, pakai tangan. Iya. Ini juga Oke, dipotong ya satu Bu. lagi. Udah tinggal. Tinggal sayurannya. Coba nasinya nggak bawa ya. Nasinya ada Bu. Nasi, kalau nasi gampang sih ke warung sebentar juga ada. Yang penting teriyakinya ini. Kalau ini mau lebih encer bisa ditambah air. Oh boleh ya. Iya, Oh iya. Ini masuk lagi sini ya. Ya di samping di atasnya sini juga seru Mas. Oke. Ini udah selesai. Tinggal disiram sama saus. Oke, disiram sama sausnya. Jadilah beef teriyaki ala Ibu Kok Saf. beef? Apa? Oh, chicken. Sorry. Iya. Chicken ayam